Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, kali ini tuh saya mau sedikit unboxing ya gadget yang saya beli di 66 kemarin. Nah, mengapa saya beli ini? Nah, ini ceritanya kemarin itu saudara saya pengen beli sebuah smartphone. Ya, smartphone-nya budgetnya 2 juta lebih dikit lah ya. Saya sudah saranin beberapa gadget ya. Nah, ya, dia pengennya sih beli Realme kan. Realme kemarin launching Realme C63 yang pakai Unisoc Tiger T612, RAM-nya 8GB dengan storage di 128GB dan garansi anti lag itu selama 48 bulan kalau salah ya. Itu harganya di 2,3 juta. Lumayan sih harganya ya. Ya, saya rekomendasikan yang lain ya, mungkin dari Infinix, dari Itel. Kalau Itel sih saya rekomendasikan Itel RS4 kemarin. Kalau Infinix saya rekomendasikan Infinix Note 40. Kemudian kalau Tecno itu ada Tecno Spark 20 Pro. Cuma budgetnya kan mepet banget ya, 2 juta lebih dikit, mungkin lebih lagi 50.000 atau 100.000. Nah, saya nemu nih pas 66 kemarin harganya terjangkau. Kalau pas beli tanggal kembar itu kan dapat voucher 100.000 itu ya, kalau beli di Shopee kemarin. Dan ya udahlah saya beli gadget ini. Harga asli sih 2.050.000. Kemarin dapat potongan 100.000 ya, dapatnya di bawah 2 juta dikit. Nah, kalian masih penasaran gadget apa yang kali ini Gadget Max unboxing? Ya udahlah kita pindahin kamera ke atas dulu. Dan ini dia unitnya Itel S23 Plus. Nah, mengapa sih beli ini Bang? Ya karena menurut saya ini harganya udah murah sekarang ya. Kalau pas viral-viralnya 5 bulan yang lalu itu harganya 2,3, 2,4 gitu dan sempet hilang di pasaran. Ya pada saat viral-viral itu ya. Sekarang harganya udah turun ya. Untuk yang saya beli ini dapat dengan harga 2.050.000 aja. Nih ya, dapat gini aja dalam paket penjualannya. Ya, buku petunjuk, kartu garansi. Ya masih hard case ya, belum yang soft case. Dan menurut saya ini harga paling menarik di kelas harganya. Kalau kita bandingin sama brand-brand yang lain nih, kabel USB Type-C. Cuma sayangnya di sini tuh ya kita belum dapat adapter charger gitu ya, sayang gitu aja. Tapi kita malah dikasih headset. Nah, ini menarik banget nih. Kalau kita bandingin sama brand dari Realme, ntar kita bandingin ya sama brand dengan Realme C63. Ya walaupun dari warna sih ini agak sedikit norak dikit, cuma kan bisa dipakai case ya, karena case-nya sekarang udah banyak di pasaran. Nah, menurut saya sih ini menarik banget dengan desain seperti ini gitu loh. Nih. Nah, kalian pasti nanya nih, Bang, kok nggak dibeliin Realme C63? Ini saya tampilin nih, speknya seperti ini. Nah, untuk Realme C63, ya varian 8/128GB itu harganya di ya lumayan tinggi di 2,3 juta rupiah. Yang menurut saya dengan harga 2,3 juta rupiah, kalian bisa dapat brand-brand yang lain gitu loh. Cuma ya balik lagi kan ini Realme. Nah, selain itu, untuk performa Itel S23 Plus itu kalian bisa beli dengan harga 2.050.000. Nah, untuk performanya ya Unisoc Tiger T616 itu di Itel S23 Plus, sedangkan di Realme C63 itu Unisoc Tiger T612. Ya, dari pabrikannya sama ya, 12 nanometer. GPU-nya sama, Mali G57, storage-nya sama ya, 8/128GB. Kemudian untuk baterainya 5000 mAh sama, cuma ini chargernya beda. Ya, kalau di Realme C63 itu 45 watt, sedangkan di Itel S23 Plus itu 18 watt. Cuma di sini itu nggak disediain adapter charger. Bisa dibeli lah, murah kok harga adapter chargernya. Nah, untuk Android-nya di Itel S23 Plus itu masih di 13. Ya, untuk software Itel emang kurang lah ya. Dan untuk di Realme C63 itu sudah Android 14 dengan jaminan anti lag selama 4 tahun. Nggak ngerti juga ya, kok bisa ngasih jaminan seperti ini ya. Nah, untuk layarnya spesial banget nih, Itel S23 Plus sudah AMOLED 6,7 inch. Cuma refresh rate-nya masih di 60 Hz. Kalau di Realme C63 itu IPS LCD 6,7 inch 90 Hz. Kemudian untuk layar memang ini feel-nya beda banget. Kalau kalian pakai Itel S23 Plus itu feel-nya enak banget, mewah banget, jernih. Ya enak lah dipakai ya. Kalau di Realme C3 ya standar aja, SD Plus dan resolusinya masih kecil ya. Dan perlindungan layar juga beda. Kalau di Itel S23 Plus itu udah Corning Gorilla Glass 5, sedangkan di Realme C63 itu nggak ada. Kemudian untuk kamera
kamera belakang sama-sama 50 megapiksel dengan desain kamera yang menurut saya sih sama-sama aja ya. Kemudian untuk kamera depan spesial nih, untuk itel S23 Plus kamera depannya 32 megapiksel. Dan untuk fitur lainnya sudah dilengkapi fingerprint, cuma spesial di itel S23 Plus sudah fingerprint under display yang terlihat mewah. Sedangkan Realme C6 III itu masih ya fingerprint biasa, NFC ada. Nah seperti itu. Nah kita coba lihat speknya lebih jauh lagi seperti Antutu dan lain-lain di smartphone itel S23 Plus ini. Saya juga mau testing gaming nih, gimana sih performa gaming ini di tahun 2024, apakah mumpuni apa tidak. Nanti saya bahas lebih detail. Ini dia tampilan awal dari itel S23 Plus, smartphone yang bisa ngasih layar sebaik ini di harga cuma 2 juta. Yang lainnya masih SD Plus ya, kayak Realme C6 III yang baru-baru ini launching. Itu layar masih biasa, ini udah bisa ngasih layar rasa flagship termurah di kelasnya, nggak ada yang bisa ngasih layar seperti ini. Nah dulu sih kalian harus merogoh kocek 10 jutaan untuk dapat layar seperti ini. Contohnya ini Samsung ya Note 10 nih ya. Ini saya beli kalau nggak salah dulu 8 juta nih pas diskon-diskonnya, tapi pas harga launching di atas 10 juta bisa ngasih layar lengkung gini dulu ya. Sekarang modal 2 juta aja dapat layar seperti ini tuh. Nggak ada lagi nih yang bisa ngasih layar seperti ini secakep ini. Kalian bilang Realme nggak ada. Realme itu C65 aja masih Helio G85 layarnya biasa gitu ya. Ini sudah bisa cup seperti ini dan sudah under display. Harganya cuma 2 juta, kok bisa murah banget nih ya ini. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang cari HP layar terbaik. Nah, kita langsung aja bahas di bagian performa. Nah, kalau kita bicara Realme C6 III kemarin itu menggunakan T612, kalau ini menggunakan T16. Dan ini core arsitekturnya adalah 6X Cortex A55 di 1,8 GHz sama di 2X Cortex A75 di 1,9 GHz. Pabrikasinya di 12 nanometer. Kemudian di sini untuk GPU-nya menggunakan GPU Mali G57, hampir sama ya. Cuma untuk di refresh rate emang beda. Di Realme C6 III kemarin itu sudah 90Hz, kalau ini 60Hz. Cuma ini kelebihannya di bagian layar ya. Terus untuk di bagian storage ini juga spesial. Kalau tim sebelah itu atau tim kuning itu dia masih eMMC kebanyakan ya. Kalau dari itel rata-rata sih sudah UFS, kecuali HP di bawah 1 juta baru dia masih eMMC ya. Nah kalau ini sudah UFS dengan RAM 8GB dengan storage di 128GB. Dan ini tuh belum ada seri yang ini ya seri yang tinggi, maaf, ini seri yang tinggi yang saya bahas ini 256GB ya. Yang Realme C6 III baru di 128GB. Maaf ya, salah nih saya bilangnya nih. Ini 256GB, harganya cuma 2 juta aja. Kapan lagi ya cuma HP ini yang bisa ngasih spek seperti ini. Keren sih ini ya. Nah, kita lanjut ke sistemnya. Nah, untuk bicara sistem, itel emang nggak terlalu fokus ya. Kalau di Realme udah fokus ya, sama kayak di Oppo, karena satu brand mereka, jadi untuk software mereka udah oke banget. Jadi bisa ngasih garansi anti-lag selama 4 tahun. Nah, kalau dari itel belum bisa ngasih seperti itu. Mungkin kedepannya itel bisa seperti itu ya. Nah, untuk Android-nya aja ini masih menggunakan Android 13 ya, belum 14. Nah, kalau Realme C6 III udah menggunakan Android 14 gitu. Tapi saya nggak ngerti gimana ya. Apakah selama 4 tahun itu HP-nya nggak nge-lag? Padahal dari memori kan masih eMMC. Ya untuk chipset hampir sama kan, secara logika sih sama aja ya. Kecuali dia OS-nya iPhone, ya mungkin beda gitu ya. Kalau iOS memang enak di software-nya. Kalau di Android sih masih kurang nyaman ya kalau dipakai jangka panjang gitu. Kalau HP-nya non flagship. Kecuali kalian beli flagship dari Samsung, dari Oppo mungkin yang seri harga 10 jutaan itu masih enak kok dipakai 3 tahun 4 tahun. Kalau yang seri mid range-nya emang agak kurang gitu ya. 3 tahunnya biasanya udah nge-lag gitu ya. 2 tahunnya nge-lag biasanya gitu. Ya pengalaman saya pakai HP Android gitu. Nah, kita lanjut ke bagian layar. Nah, untuk bagian layar ini spesial banget. Ukuran layarnya di 6,7 inch, sudah Full HD dengan kerapatan layar di 389 ppi. Dan di sini screen resolusinya beda banget ya sama Realme C6 III, 1080 x 2400. Ini udah Full HD AMOLED, tentunya bisa ngasih layar yang cakep banget nih. Nih ya. Tuh. Enak lah untuk bagian layar, ini juara banget. Nggak ada yang bisa ngalahin sampai saat ini.
ya rajanya layar terbaik, ini bisa jadi pilihan teman-teman. Kita coba nonton video 4K, kita dinosaurus 4K lah. Dan saya masih nunggu ya, apakah nanti ini ada Helio G99-nya, kan lebih menarik lagi dia. Karena sekarang nih masih Unisoc nih. Ya kayak gitulah ya. Untuk layar sih udah juara banget nih. Nggak ada yang ngalahin ya di harga 2 juta. Bahkan ada yang bawah 2 juta harganya. Pas pertama kali launching. Kalau sekarang sih bekasnya yang di bawah 2 juta. Nah, kita coba lanjut ke bagian kamera. Untuk kamera belakangnya 50 megapiksel dan kamera depannya di 32 megapiksel. Hasilnya sih udah cakep di kelas harganya. Dan fitur-fiturnya juga menarik di kelas harganya. Ya, dengan harga 2 juta masih oke lah ketimbang Realme C63. Hasil kameranya itu seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari itel S23 Plus. Rekamannya di 1080p di 30 fps. Dan ini saya belum aktifkan untuk fitur steady-nya. Ntar kita coba hidupkan ya. Ya, ACE gitu ya. Sama kayak dari Infinix Note 30. Oke, kita coba lihat ini. Untuk fokusnya lumayan oke ya. Nih. Tuh, jadi lumayan cukup akurat nih untuk fokusnya. Kita coba tangan saya. Tuh, jadi belakang itu kelihatan ya, ngeblur-ngeblur gitu. Yang paling jelas sih ini ya, tergantung objeknya ya. Kalau sebenarnya oke deh. Tuh, bisa dilihat objek bagian kiri kanan itu ngeblur-ngeblur gitu. Nih, kita pindah sini, langsung dia otomatis seperti itu. Kalau pakai jalan tanpa fitur ACE-nya, ya bakalan bergoncang. Saya coba testing seperti ini. Nah ini ya, fitur ACE-nya belum saya aktifkan. Kita coba aktifkan fitur ACE-nya. Dan ini fitur ACE-nya saya coba hidupkan ya. Dan hasil gambarnya kalau saya lihat nih, ya kayak gini ya, lumayan stabil juga. Biasanya deket-deket tadi ya. Kita coba lihat fokusnya dulu. Untuk fokusnya sama ya, kayak tanpa fitur ultra steady tadi. Ini belum berin juga masih kelihatan. Oke, kita coba pakai jalan. Nah ini bisa dilihat nggak ada yang goncang-goncang ya, glitter-glitter tuh nggak ada di smartphone ini nih. Jadi ini improve banget untuk bagian kameranya. Oke, lari coba ya. Kita coba pakai naik tangga dulu, terus kita turun. Kita coba pakai jalan sana. Nih saya pakai turun tangga, jadi kelihatan stabil ya. Jadi kalau dipakai buat video ini cukup sih ya, sekedar upload ke sosial media, jadi kelihatan lebih profesional ketimbang itel S23 sebelumnya. Kalau kita pakai rekam hasilnya bergoncang. Kalau ini emang hasilnya bagus. Nah kayak gitu ya untuk hasil kameranya. Kita coba kamera depan ya. Ini adalah hasil kamera depan dari itel S23 Plus, dan di sini tuh sama juga ada fitur steady-nya. Jadi kalau kalian aktifkan bakalan nggak bergoncang. Ini hasilnya seperti ini. Rekamannya itu di 1080p di 30 fps juga. Belum support di 60 fps atau di 2K. Kita coba pakai jalan. Nah ini tanpa fitur ultra steady. Kita coba hidupkan ultra steady. Nah ini rekaman saya pakai fitur ultra steady-nya. Jadi ultra steady-nya ini on, jadi bisa dilihat ya hasilnya lebih nge-crop, jadi lebih zoom ya. Jadi kalau kalian pakai ultra steady, jadi harus megangnya agak jauhan dikit. Ini untuk hasil kamera depannya seperti ini. Oke, kita coba pakai jalan. Kalau tadi kan agak bergoncang, kalau ini sih hasilnya lebih bagus.
Nah ini hasilnya, dan menurut saya sih ini hasilnya lumayan oke di kelasnya. Nah itu dia buat hasil kameranya. Kita lanjut ke bagian performanya ya. Untuk performanya dengan Unisoc T616 ini kita dapat skor di 263 ribuan ya. Ya kalau pengen skor yang tinggi ya kalian cari Helio G95, Helio G96, Helio G85 sih masih 200 ribuan. Yang masih Helio G99 ya, untuk performa sih udah cukup banget. Kalau kalian pengen performa yang ngebut bisa ambil itel RS4. Kalau kalian cari yang layarnya cakep, ini bisa jadi pilihan. Buat gaming gimana bang? Ya udahlah kita coba testing gaming solo leveling ya. Gimana hasilnya? Apakah lemot-lemot apa gimana? Nah, game pertama kita pakai solo leveling ini ya. Bisa dilihat FPS-nya berapa? Nggak enak banget sih ya. Sumpah FPS-nya di bawah 10. Emang berat banget nih game ya. Nih tuh, parah cuy, 7 fps. Lebih enak kemarin main di Poco M5s ya. Wah. Parah sih. Unisoc T16 ini nggak bisa ternyata main game ini. Oke, kita lanjut game kedua aja lah. Ini kasihan banget ya. FPS-nya di bawah 10. Kita lanjut game kedua, itu adalah game PUBG Mobile. Nah, game kedua adalah game PUBG Mobile. Mungkin ini adalah game yang kita testing untuk saat ini. Untuk game Mobile Legends saya nggak set testing ya. Nah, untuk game PUBG Mobile kita dapat settingan ya standar aja, sama kayak Helio G85 ya. Smooth Ultra, kalau mentoknya di SD High. Oke, FPS-nya ya gitu-gitu aja ya. 24 FPS dapatnya. Ya menurut saya sih udah cukup lah buat main game seperti ini, masih bisa banget. Ya kalaupun pengen enak ya ambil itel RS4 ya, untuk gaming itu sih jagonya gitu. Kalau ini sih ya sekedar buat bisa main game aja dah oke lah. Gyroscope ada. Cuma ya software ya, bukan hardware. I got supplies. Wah, mencet. Ya lumayan oke lah ya.
Stabilnya di 24 fps. Masih cukup buat main game PUBG Mobile, masih playable. Ketimbang game yang tadi ya, solo leveling itu terasa banget nge-lag-nya. Kalau ini masih nyaman lah ya. Oke, itu aja untuk testing game PUBG Mobile-nya. Kita langsung aja kesimpulannya lebih cepat. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max tentang itel S23 Plus. Ya, udah pernah lah bahas juga nih sekitar 7 bulan, 6 bulan yang lalu. Udah lama banget ternyata smartphone ini launching di Indonesia. Ya, saya berharap sih itel bisa ngeluarin ini dengan chipset yang dikasih di itel RS4 ya. Karena ya kalau menang mending sih layar seperti ini tuh nikmat banget ya. Ini beneran nikmat ya. Kalau kita bandingin sama itel RS4 jauh banget rasanya untuk bagian layar. Untuk bagian performa tentunya itel RS4 tentunya. Ya kalau bagian layar ini juara banget. Saya masih nunggu-nunggu nih itel ngeluarin layar ini dengan chipset Helio G99 milik dari itel RS4. Biar ngebut banget ya. RAM-nya juga ya. RAM itu 12 GB loh. Ini masih 8 GB. Ya kita tunggulah. Apakah nanti itel bisa ngeluarin spek seperti ini di harga mungkin 2,3 lah. Oke lah ya 23, 22 atau nggak bisa ngeluarin dengan harga 1,9 juta. Siapa tahu kan itel kan biasanya ngeluarin HP yang murah-murah. Yang lain kelihatan mahal. Kalau kalian pakai ini tentunya bakalan dikira HP flagship. Ya, teman-teman yang nggak tahu HP pasti ngiranya HP flagship. Ya kalau kalian bawa itel, bawa Realme C63 tentunya dikira HP yang entry level harga sejutaan ya. Padahal harganya 2 juta. Ini HP 2 juta dikira HP 10 juta teman-teman kalian. Ya kayak gitu ya, karena image layar lengkung seperti ini dulu itu mahal banget. Sampai sekarang pun mahal ya, hanya brand-brand tertentu aja yang pakai layar lengkung seperti ini. Kalau brand lain kayaknya belum berani ya, karena emang ya mungkin biaya produksinya mahal. Nah segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Kalau kalian pengen beli, linknya sudah share di bawah.